wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di video pembelajaran kali ini kita sedikit belajar mengenai software RapidMiner ya. Jadi ini adalah tampilan awal dari software RapidMiner ya. Di sini dapat kita lihat ada bagian repository, kemudian ada operators, ada parameters, help, dan juga di sini ada bagian proses atau bagian kanvasnya lah ya. Jadi di sini tempat kita mengolah datanya gitu. Kemudian di bawahnya juga ada bagian data editor, digunakan untuk mengedit data ya. Jika ada data yang dirasa perlu dilakukan perbaikan. Oke, langsung saja di sini kita belajar di awal dulu ya. Ada menu-menunya, ada file seperti biasa. Ada new process, open process, save, dan seterusnya. Bagian edit, proses, saya rasa sih di sini agak tidak begitu sering digunakan gitu ya. Yang sering digunakan mungkin di bagian-bagian seperti ini ya, views-nya desain. Jadi ini adalah tampilan desainnya. Kemudian ini adalah tampilan result. Ya, nanti setelah diolah akan muncul hasilnya di sini. Turbo prep. Ini untuk menu lain di RapidMiner ya. Auto model dan deployment. Nah, di sini sebenarnya yang sering kita gunakan adalah di desain dan result ya, karena kita akan berusaha mengerjakan atau menyelesaikan sebuah masalah data secara manualnya begitu ya. Karena kalau turbo prep, auto model gitu ya, itu digunakan untuk bahasanya jalan pintasnya gitu ya, jalan cepatnya. Nah, tinggal masukkan data terus klik kemudian diolah gitu ya, tanpa kita mengetahui gimana proses pembuatannya gitu. Oke, mungkin kita belajar sedikit untuk membaca data gitu ya. Nah, untuk memasukkan data ke dalam RapidMiner ada dua cara. Ya, nggak dua cara juga sih. Ada beberapa cara begitu ya. Bisa dari import data atau data kemudian kita cari ya data kita tujuannya di mana seperti biasa. Atau kita bisa menggunakan data yang memang sudah ada di RapidMiner di sampel ini ya. Kemudian di data. Nah, data-data ini adalah data yang memang sudah ada di dalam database-nya RapidMiner ya. Digunakan untuk belajar biasanya untuk beginner lah ya, untuk awal-awal gimana sih cara mengolah data. Mungkin kita akan menggunakan data yang sudah ada dulu yang dari RapidMiner. Misal yang sering digunakan adalah data golf ya, data golf ini. Coba kita masukkan dengan cara bisa langsung ditarik saja ke dalam ini dan di drop di bagian sini gitu ya. Ya, kemudian setelah memasukkan data ini, apa yang kita lakukan? Kita ingin mengetahui hasil dari data ini gitu ya. Kita mengetahui isinya data ini apa aja sih. Itu bisa menghubungkan dari outputnya ke res itu result ya. Bisa ditarik atau klik 2 kali juga bisa ya, sama aja. Ini lebih ditarik juga bisa ya. Nah, bisa digerak-gerak. Oke. Kemudian setelah kita hubungkan ke result, kita bisa langsung ke bagian ini, tombol biru segitiga biru ini ya, tombol play ya ini ya, atau start execution atau start running gitu ya. Kita mulai dan muncul di bagian views resultnya gitu ya, berpindah otomatis ke view resultsnya. Di sini ada isi dari data tersebut, mulai dari kita sebut ini adalah variabel ya, ada variabel play, outlook, temperatur, humidity, and wind atau angin ya. Kemudian di sini ada 14 record ya. Record itu maksudnya baris lah ya. Ada 14 baris atau 14 record kita bisa nyebutnya. Nah, dari sini kita bisa lihat data ini adalah data termasuk supervised learning atau unsupervised learning ya, kalau kita mau mengolahnya. Nah, itu ada di video pembelajaran sebelumnya ya. Bisa dicek di YouTube. Kemudian kalau kita lihat sih secara sepintas, ini adalah data supervised learning karena di sini ada variabel play yang menyatakan
keputusan apakah ini no atau yes. Maksudnya no itu adalah kita tidak bermain golf, atau yes kita bermain golf gitu. Jadi play ini adalah variabel labelnya gitu ya. Kalau kita ingat variabel label itu apa sih, kita bisa buka di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya ya. Jadi kemungkinan ini adalah dapat diselesaikan dengan supervised learning dengan metode classification ya. Apakah bisa ditentukan selain classification Pak, atau kita bisa dengan cara yang lain? Bisa aja gitu ya. Kita bisa menghilangkan variabel play-nya ini, kemudian kita fokus ke variabel yang lainnya, kemudian kita ingin melakukan clustering misalnya, ya bisa aja gitu ya. Jadi dari data itu untuk menentukan kita mau mengklasifikasi, mau mengclustering, mau mengasosiasi dan seterusnya, itu tergantung dari si peneliti ya, tergantung si orangnya mau diapakan. Tapi kalau dari data defaultnya aslinya ini memang sudah ada warna hijau, ini sudah diberikan informasi ya bahwa ini adalah label gitu ya, variabel label gitu. Nah kemudian di sini ada bagian statistik. Nah di sini kita bisa melihat apakah ini di label play, di variabel play ini sudah baik. Ternyata sudah baik ya, karena missingnya 0, itu berarti tidak ada data yang hilang. Kemudian di sini ada gambar visualisasinya, ada sekian banyak yes dan sekian banyak no di data ini. Kalau lebih detailnya bisa klik open visualization-nya. Nah ini kita lihat yang record yes itu ada sekian, record no ada sekian, 5 nih ya. Kalau yes ada 9. Kemudian kita juga bisa mengatur plot type-nya bermacam-macam, mau line, step line, lain kita bisa cek aja histogram. Kita tidak bisa yang ini, ini bisa yang horizontal gitu ya, scatter juga bisa tapi kurang tepat ya. Nah ini bisa diatur ya, bisa ditentukan sendiri mau pakai yang mana gitu ya. Kemudian di sini kita bisa ngatur-ngatur lah ya, di sini mau x-axisnya berapa, kita mau lihat yang mana, play, humidity atau apa, kita bisa melihatnya. Itu otomatis ketika kita klik open visualization akan berpindah ke sini ya, visualization. Nah ini untuk ya, tipe datanya ada nominal, temperatur juga tipe datanya integer. Nah, tipe datanya juga ada di pertemuan sebelumnya ya, bisa dicek. Nah di sini kita lihat selain mengetahui missing data atau enggak, tipe data apa aja, kemudian kita bisa melihat secara visualisasinya, kemudian kita juga bisa melihat di bagian kanan ini ya. Nah ini ada list sama most, itu berarti yang paling banyak yang mana sih ini. Kalau di sini yang paling banyak ternyata yes ya. Record yes itu ada 9, record no itu ada 5. Kemudian sini juga ternyata dari rain, sunny, kemudian overcast, itu yang tertinggi adalah rain gitu ya. Maksudnya yang paling banyak mengisi rain gitu ya. Kemudian overcast itu paling rendah ya. Jadi yang kedua adalah sunny ya. Nah ini bisa dilihat detailnya. Detailnya di sini rain 5, sunny 5, overcast 4. Jadi ternyata rain dan sunny itu sama-sama 5 ya. Jadi kalau dilihat dari visualisasinya ternyata tingginya sama ya. Oke, ini juga tertinggi ada 85, rata-ratanya ada 73,5 dan standar deviasinya 6,5. Nah ini otomatis ya, karena data kita adalah data integer, bukan data nominal. Jadi dia langsung bisa, si RabbitMiner ini bisa mengetahui nilai maksimumnya berapa, nilai minimumnya berapa, rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa. Jadi kita nggak perlu susah-susah menghitung rumusnya ya. Nah ini juga ya, karena tipenya integer, otomatis jadi tahu average-nya berapa, deviation-nya berapa, max berapa, min berapa. Ya seterusnya. Itu ya. Kemudian setelah itu kita bisa cek lagi di sini. Nah ini kan karena masih berupa data ya, jadi kita belum ke
step selanjutnya, mungkin ada di video berikutnya. Oke, pertanyaannya bagaimana kalau kita mau edit data? Bisa aja kita klik dulu golfnya. Ada beberapa cara sebenarnya mau edit data yang sudah ada di sini. Bisa dengan klik data ini, kemudian bisa klik sebentar, saya ini ya. Nah, bisa diedit di sini. Bisa juga klik edit di sini ya, atau kita bisa mengeditnya data ini karena ini data yang memang sudah ada di RabbitMiner ya, jadi kita nggak bisa ngedit di luar RabbitMiner. Tapi kalau data itu memang dari diri kita, melalui import data ini, biasanya data itu adalah data Excel atau CSV, kita bisa mengeditnya di Excel-nya dulu gitu ya, sebelum kita masukkan ke dalam RabbitMiner. Itu tergantung penelitinya mau seperti apa. Edit dulu di Excel-nya, kemudian dimasukkan ke dalam RabbitMiner, atau masukkan dulu ke RabbitMiner terus editnya di dalam RabbitMiner-nya, bisa aja, tergantung. Nah, ini karena datanya adalah data dari RabbitMiner, jadi kita ngeditnya ya dari RabbitMiner ya. Bisa klik kanan juga langsung mungkin ya, tidak ada ternyata. Jadi benar ya, diklik atau dari sini bisa klik kanan. Nah, edit di sini juga bisa. Nah, otomatis akan masuk ke data editor. Dan di sini kita bisa mengatur ya, mana yang mau dijadikan label atau apa. Kita klik kanan salah satu, misalnya ini play, ingin kita hilangkan statusnya menjadi bukan label itu ya. Bisa aja, bisa di add column, bisa modify attribute gitu ya. Nah, di modify attribute kita bisa ngatur mau diganti apa nih nama variabelnya, kemudian mau diganti apa nih tipe datanya, integer, numerik, dan seterusnya. Kita bisa mengubah atribut spesial role-nya sebagai label. Kita bisa mengubahnya, tuh bisa menggantikan mau yang reguler, ID ini biasanya untuk yang database ya, prediction, cluster, dan lain-lain. Bisa kita tinggal klik apply gitu ya. Nanti akan berubah gitu ya. Nah, dari sini kita bisa ngedit, kemudian setelah diedit jangan lupa di save ya. Kemudian di save dan kemudian kita ulang lagi gitu ya, memasukkan data golfnya ke dalam canvasnya ini ya. Jadi jangan lupa untuk di save. Kalau nggak di save ya dia nggak akan berubah di sini. Kita play dia akan tetap, tapi ketika kita udah nge-save dia akan berubah itu ya. Kemudian kalau import data tuh bisa bermacam-macam ya caranya. Ada import data dari sini, dari data yang sudah ada dari RabbitMiner, atau dari operator. Sini kita juga bisa ya. Misal kita memiliki data berupa data Excel ya, kita bisa cari aja Excel, mungkin ada di sini ya. Ada kata-kata read Excel atau read CSV, ini tergantung ya format kita apa. Misalnya Excel ya kita tinggal drag ke sini. Nah, dari sini kita bisa klik gambar folder ini yang ada di parameters. Nah, kemudian kita bisa cari data kita di mana. Dan kita oke aja. Misal contoh saya ambil data mana nih yang mudah ya. Ini data CPU, misalnya data CPU ini ya. Kita open. Nah, otomatis di sini sudah tersimpan data CPU. Ya, jadi kelebihan dari data ini, memasukkan data seperti ini, kita bisa ngaturnya lebih mudah aja sih. Tapi kekurangannya ya ketika memang kita lupa nge-save ya berarti kita harus ngulang. Nah, begitu ini contohnya seperti itu. Atau read CSV ya sama aja, kita tinggal klik. Kemudian kita cari di mana data. Jadi ada banyak cara ya masukkan datanya bagaimana. Tergantung kita gitu. Oke, mungkin itu dulu video sementara dari saya untuk pengenalan awal RabbitMiner. Kemudian berikutnya akan kita mencoba masuk ke lebih dalam mengenai pengolahan datanya. Jadi nggak hanya sekedar membaca datanya bagaimana, kemudian kita mencoba mengolah datanya dengan berbagai cara ya, mengklasifikasi, clustering, dan lain-lain begitu. Oke, mungkin itu dulu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.